Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Sekarang saya akan menjelaskan masalah Bani Israel ya. Dari awal sampai akhir nih kisahnya nih. Perhatikan ya, jangan sampai gagal paham. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu nih. Pada masa itu berarti pada masa Nabi Musa. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun dirinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikut Firaun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu, cobaan besar untuk Bani Israel ya. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikut Firaun sedang kamu menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Nah, setelah di mana ini? Ya, setelah lolos dari kejaran Firaun. Nih. Langsung ke ayat ini ya nih, jelaskan nih. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis nih, ke Baitul Maqdis itu ke Palestina ya. Maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, untuk di mana ini, di Palestina ya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air setiap suku. Nah, setiap suku itu ada berapa suku Bani Israel ini? Ada 12 suku. Telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sudah merusak, ini sudah sering diperingatkan oleh Allah dari zaman dulu juga nih Bani Israel nih. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhan untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Jadi Bani Israel itu sama Nabi Musa tidak diusir, cuman karena Nabi Musa itu tidak mau menuruti permintaannya nih, yang udah dikasih rezeki tidak bersyukur, malah minta, istilahnya dikasih hati malah minta jantung. Nah, maka Nabi Musa memerintahkan di antara suku-suku yang dibawa oleh Nabi Musa itu, pergi ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Nah, pergi ke suatu kota itu kemana? Ya ke Eropa, ke Jerman gitu, ke kota-kota besar di Eropa gitu. Nah ini kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat dan membunuh
para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Jadi sudah melampaui batas ya. Nah setelah itu maka Bani Israel yang ada di Jerman, ada di luar negeri, ditimpa kenistaan, maka kembali lagi. Jadi yang kembali itu memang Bani Israel, cuma dari zaman Nabi Musa ya udah berapa generasi ya, udah nggak kelacak itu keturunan asli Bani Israel dan enggaknya itu. Sampai sekarang itu kan udah berapa, dari Rasul aja udah 1400 tahun. Wah itu udah berapa keturunan. Ini dari zaman Nabi Musa. Nabi Musa kan lebih jauh lagi sebelum Rasul, itu udah ribuan tahun. Makanya jelas yang sekarang berperang di Palestina itu ya memang Bani Israel itu. Dan ciri-ciri karakternya, cara berperangnya sama, gak jauh beda. Itu udah dijelaskan di ayat yang di video yang sebelumnya udah saya jelaskan itu. Oke, semoga bermanfaat ya. Jadi Bani Israel itu memang bukan diusir, pergi sendiri karena tidak bersyukur ke kota-kota besar, ke Jerman, terus ditimpa kenistaan dan kembali lagi. Makanya kalau melihat dari silsilah keturunan mungkin sudah jauh ya, sudah tidak ada jejak asli orang Yerusalemnya, orang Palestinanya itu. Bangsa Yahudi yang dibawa Nabi Musa itu udah hilang karena udah ribuan tahun ya. Tapi dari ciri-ciri karakter, cara berperang mereka itu sama. Palestina dan Israel itu sama karakternya, itu gak jauh beda karena masih satu bangsa itu. Kalau memicu ke sini maka tidak ada istilah penjajahan, tapi harus kita damaikan itu sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.